Teman-teman, lihat, Pak Andi mau buat kolam renang, tapi lantainya miring. Ada yang dangkal 1 meter dan ada yang dangkal 6 meter. Wah, gimana ya hitungnya? Tenang, kita punya trik yang super gampang. Halo, kembali lagi kita menjadi detektif bangunan. Kira-kira kita perlu berapa banyak air ya untuk mengisi kolam tersebut? Namun sebelum itu kita akan melakukan suatu aktivitas sederhana. Ini disebut volume. Volume itu adalah berapa banyak air yang bisa masuk di dalam botol ini. Itu adalah pengertian dari volume. Untuk lebih jelasnya, kita akan kembali ke video berikutnya. Karena lantai kolamnya itu miring, jadi kita tidak bisa langsung menghitung kolamnya. Tapi kita bisa pakai trik yang keren, yaitu trik meratakan lantai. Langkah yang pertama yaitu kita mencari rata-ratanya. Kolam tersebut mempunyai kedalaman 1 meter dan 6 meter. Kira-kira berapa ya tengah-tengahnya? Berapa ya rata-ratanya? Let's go. Mari kita hitung bersama. Pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu kedalamannya. Kedalaman yang pertama atau yang dangkal itu berapa? Ya, benar, 1. Kedalaman dangkalnya itu 1 meter, dan yang kedua itu 6 meter. Jadi kita jumlahkan 1 ditambah 6, kemudian kita bagi dengan 2. Kenapa 2? Karena kita ingin mencari nilai tengahnya, karena kita ingin mencari rata-ratanya. Jadi kita bagi dengan 2. Jadi 1 ditambah 6 itu sama dengan 7, dan kita bagi 2. Mendapatkan hasil 3,5 meter. Jadi, kita mendapatkan hasil bahwa rata-rata kolamnya itu, atau rata-rata kolam ini tingginya 3,5 meter. Oke, berarti kita udah dapet nih rata-ratanya berapa. Kita udah tahu tinggi rata-ratanya itu adalah 3,5. Langsung aja kita masuk ke langkah kedua, yaitu hitung seperti balok biasa. Sekarang, kolamnya udah gampang. Kita udah tahu nih tingginya berapa. Bentuknya jadi seperti balok atau kotak biasa. Setelah itu, kita akan hitung pakai rumus balok, yaitu panjang kali lebar dan kali tinggi. Tingginya yang rata-rata tadi ya. Jadi, kita langsung masukin aja nih volume sama dengan, karena panjangnya itu 12, kita kali 12 meter, dikali 7, dan kita kali tingginya yang kita dapat tadi itu 3,5 meter. Langsung aja nih kita jumlahin. Kita hitung dulu di 12 meter dikali 7 meter. Jadi volumenya 12 kali 7 meter. Itu sama dengan 84. Kemudian kita jumlahkan lagi. Volume itu sama dengan 84 dikali tinggi, yaitu 3,5 meter. Kemudian ketika kita total, kita akan mendapat hasil, yaitu 294 meter kubik. Jadi kita sudah mengetahui bahwa
volumenya itu sebesar 249 meter per kubik. Sekarang kita akan lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mengubahnya ke dalam satuan liter. Kita tahu bahwa 1 meter kubik itu seperti satu kotak besar, yaitu 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Itu bisa diisi 1000 botol air. Mana kita bisa tahu bahwa ya, data yang kita dapat itu adalah 1 meter per kubik itu sama dengan 1000 liter. Jadi kita bisa langsung hitung nih, yaitu 294 dikali 1000 liter. Di mana ketika kita hitung kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu 294.000 liter. Gampang kan? Cuma perlu cari rata-ratanya aja. Good job. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang kedua atau soal yang kedua. Are you ready, guys? Let's go. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu memasang keramik di dalam kolam. Sekarang kita mau pasang keramik di dalam kolam. Ini seperti yang kita mau, mewarnai di dinding dan lantai kolam. Ada 5 bagian yang harus kita warnai. Yuk kita hitung satu persatu luasnya. Kita mulai dari yang pertama, itu dinding ujung yang dangkal, di mana bentuknya itu adalah persegi panjang 7 meter kali 1 meter, itu sama dengan 7 meter. Kemudian kita lanjut lagi ke soal yang kedua, yaitu dinding ujung bagian yang dalam. Bentuknya sama, yaitu persegi panjang, jadi 7 meter dikali 6 meter sama dengan 42 meter persegi. Lanjut, kita masuk ke yang ketiga, yaitu dinding samping, kiri dan kanan. Ini bentuknya trapesium, kotak yang miring satu. Untuk rumusnya, yaitu sisi alas ditambah sisi bawah. Sisi atas ditambah sisi bawah. Kemudian kita bagi 2 dan kita kali tingginya. Ya, jadi sisi atas itu kita tambah dengan sisi bawah. Kemudian kita bagi 2. Setelah kita bagi 2, kemudian kita kalikan dengan tinggi. Itu adalah rumus untuk trapesium. Langsung saja kita hitung luas trapesiumnya, yaitu 1 meter ditambah 6 meter, karena sisi atasnya itu 1 meter dan sisi bawahnya itu 6 meter. Jadi 1 meter kita tambah dengan 6 meter. Kemudian kita bagi 2 dan kita kali tinggi, di mana tingginya itu adalah 12 meter. Atau itu juga sama dengan 3,5 kita kali 12 meter. Ya, 3,5 dikali 12 meter, dimana kita akan mendapatkan hasil 42 meter persegi. Karena ada 2, yaitu kiri dan kanan, jadi kita akan kali 2, dimana 2 dikali 42. Karena ada 2 sisi, yaitu sisi kiri dan kanan. Jadi, langsung aja nih, kita kali. Itu 2 dikali 42, luas trapesiumnya. Jadi kita dapat 84 meter persegi.
Yeay. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai miring atau perosotan. Nah, ini lantainya yang miring kayak perosotan. Lebarnya itu adalah 7 meter. Tapi panjangnya berapa ya? Ada yang tahu nggak nih? Kayak kita pakai trik segitiga ajaib, yaitu 5, 12, 13. Di mana tingginya perosotan ini majunya 12 meter, tingginya itu 5 meter, di mana 5 meter itu kita dapat dari 5 meter dikurang 1 meter. Kalau kata tukang bangunan nih ya, kalau sisinya itu 5 dan 12, maka sisi miringnya itu pasti 13. Jadi langsung aja nih kita hitung luas lantainya itu. Jadi langsung aja itu 13 meter dikali 7 meter. Dan kita akan mendapatkan hasilnya itu 91 meter persegi. Yeay, kita sudah dapat luas lantainya. Sekarang kita akan masuk untuk yang berikutnya itu total luas keramik. Sekarang kita lem semuanya bagiannya. Yang kita dapat yaitu pertama ada totalnya itu ada 7 meter untuk yang dangkal, tambah 42 yang bagian dalam, tambah 84 bagian samping, dan 91 lantainya. Jadi jika kita hitung, kita akan mendapatkan total yaitu 224 meter persegi. Seperti soal pertama, yaitu keramiknya 50 kali 50 cm, jadi 1 meter kita butuh 4 keping. Kita tinggal jumlahin 224 kali 4, yaitu sama dengan 896. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, itu keramik jalan setapak. Terakhir kita buat jalan 1 meter di sekeliling kolam. Kita pakai trik potong-potong jalan. Bayangin nih, jalannya kita potong jadi 4 persegi panjang dan 4 kotak kecil di pojok. Pertama kita akan mendapat 2 jalan samping yang panjang, di mana ukurannya itu 12 meter dikali 1 meter. Dan ada 2, jadi 12 kali 1, kemudian kita kali 2 akan mendapatkan 24 meter kubik. Yang kedua itu ada 2 jalan di ujung yang pendek, ukurannya itu 7 meter dikali 1 meter dan ada 2 buah. Jadi 7 dikali 1 dikali 2 kita akan mendapatkan 14 meter. Dan yang ketiga yaitu ada 4 kotak pojok, di mana ukurannya itu adalah 1 meter dikali 1 meter. Dan ada 4 buah. Jadi 1 dikali 1, kemudian kita kalikan dengan 4. Yang kemudian kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 4 meter kubik. Setelah itu kita dapat menghitung total luas jalannya, di mana total yang samping itu ada 24 keping, ditambah yang ujung 14, dan ditambah yang pojok ada 4. Jadi, ketika kita total, kita akan mendapatkan hasil yaitu 42 meter kubik. Sekarang kita akan menghitung biayanya. Karena harganya itu adalah 60.000 per meter persegi, jadi kita kalikan dengan 42. Dan ketika kita kalikan, kita akan mendapat hasil 2.520.000 rupiah. Itu adalah total yang harus dibayar untuk membuat jalan setapak. Good job!